yang hadir pada media sore hari ini, Nusantara Planters. Eh, Mohon izin kami akan memulai presentasi pada eh, sore hari ini. Mohon izin Mbak Sarah jika ada masalah di suara mungkin nanti tolong diberitahu langsung ya. Siap, Bapak. Eh, Kami memulai di slide pertama, Bapak dan Ibu sekalian, peserta Zoom sore hari ini, yaitu mulai dari tujuan akhir atau begin with the end mind. Ini terinspirasi dari pengalaman pribadi sebenarnya, dan ini merupakan salah satu poin dari apa 7 habit dari Stephen Covey, kalau tidak salah poin kedua, yaitu mulai dari tujuan akhir. Mungkin kalau Bapak-Bapak masih ingat, ini cukup ngetop dulu di awal-awal tahun 2000, buku ini. Jadi pada saat kita bekerja setelah sore hari, eh, kita pada saat itu kita bertemu dengan KTU atau bagian keuangan. Jadi ternyata kerja kita mungkin yang membanting tulang, kemudian kepala jadi kaki, kaki jadi kepala, sampai di KTU ternyata eh, updealing kita atau kebun kita atau unit kita masih rugi. Jadi itu yang saya maksud bahwa jangan sampai kita sudah maksimal tetapi arahnya kurang pas. Jadi sebenarnya tujuan akhir kita adalah laba. Jadi mulailah sesuatu itu dari tujuan akhir yang jelas. Seperti yang kita semua tahu mungkin di tiap akhir bulan semuanya akan tahu eh, evaluasi kita mengenai kinerja, terutama laba. Makanya kami membuat judul pada materi ini adalah mulai dari tujuan akhir. Dilanjut, Mbak. Ini juga mungkin nanti dari beberapa hal yang ingin saya sampaikan pada sore hari ini, ada beberapa slide yang merupakan semacam motivasi-motivasi. Ada 3 slide. Selanjutnya mengenai tools atau alat untuk pengambilan keputusan. Dan nanti bagian ketiga ada masalah manajemen keuangan pribadi jika ada waktu bisa ditampilkan. Dan yang terakhir nanti mengenai beberapa uji coba yang pernah kami lakukan di masa-masa yang lalu untuk menanggapi kejadian yang ada. Jadi ini mungkin sudah ngetop tadi di film, di video juga ada, yaitu mulai dari yang kecil, mulai dari diri sendiri, dan mulai dari sekarang. Saya kira ini penting untuk mendasari kita bahwa jangan sampai ada pembiaran di tempat kerja kita, di lingkungan kita, bahkan di tempat atau di keluarga kita. Jadi kalau setiap ada eh, apalagi gejala ataupun sesuatu yang janggal harus kita tindak lanjuti, harus kita sikapi. Misalnya eh, ada pelepah kering yang menghambat di paret kecil di samping jalan produksi ya. Mungkin kalau pas musim hujan, kalau tertumpuk bisa menyebabkan air dari parit masuk ke jalan, atau bisa juga eh, eh, pelpa itu sampai ke gorong-gorong sehingga menyumbat gorong-gorong. Saya kira kalau kita sebagai asisten mungkin bisa secara langsung melihat itu, tentunya kita punya alat kalau bisa bawa atau apa gitu ya, sehingga kita bisa singkirkan eh, masalah itu, kita pinggirkan pelepahnya sehingga diharapkan air dapat mengalir kembali. Itu pun kalau secara langsung bisa kita lakukan, bisa juga eh, kejadian itu kita foto atau setelah itu kita share ke mandor besar atau mandor untuk ditindaklanjuti.
Jadi setiap ada kejadian harus ada action sebagai kepedulian kita dengan dasar dari 3M ini. Mulai dari yang kecil-kecil, mulai dari yang ada di sekitar kita, kemudian mulai dari diri sendiri dan mulai dari sekarang. Ya, lanjut, Mbak. Nah, ini yang saya sampaikan tadi mengenai laba, yaitu tujuan akhirnya. Kalau kita lihat di tahun 2000, harga CPU itu hanya 1.250, UMR Provinsi Lampung 213.000. Jadi untuk menggaji tenaga kerja perlu satu tenaga kerja A1 A0 ya, perlu menjual 171 kilogram CPU. Sedangkan pada tahun 2025 dengan kenaikan harga CPU dan kenaikan yang lebih tinggi di UMR menjadi 2.800, kita harus menjual 214 kilogram CPO untuk membayar satu orang tenaga kerja. Jadi kenaikan UMR-nya sudah pasti, sedangkan kenaikan harga CPO fluktuatif. Makanya inilah yang menjadi pesan dari senior kita mungkin, dan mungkin sampai sekarang tetap disampaikan bahwa eh, output harus maksimal, sedangkan input harus tetap terkendali untuk menjaga ini karena eh, pengeluarannya sudah pasti yaitu MR, sedangkan pendapatan kita dari CPO kalau tidak ada inovasi ataupun teknologi akan bisa tertinggal. Lanjut, Mbak. Nah, ini bagian kedua, dasar-dasar dalam pengambilan keputusan. Ini beberapa tool yang pernah atau sering dipakai di dalam unit atau di lapangan, bisa diambilin juga. Yang pertama mind map, yang kedua analisa SWOT, ini sudah umum. Kemudian prinsip 80-20, yaitu skala prioritas. Kemudian diagram tulang ikan untuk mencari akar masalah, analisa positif negatif, kemudian analisa 10 menit, 10 bulan, 10 tahun, kemudian PDCA. Bisa dilanjut, Mbak? Ini mind map. Jadi seperti judul tadi, kita mulai dari akhir. Jadi yang harus kita lihat adalah laba. Di ini kuning ya, berwarna kuning laba. Laba itu berasal dari biaya dan penjualan. Selisih dari penjualan dan biaya secara sederhananya ya. Walaupun nanti kita bisa memperhitungkan stok di awal maupun stok saat ini. Biaya itu berasal dari biaya umum, biaya tanaman, dan biaya pengolahan. Biaya itu terdiri atas biaya tetap dan biaya variabel. Biaya variabel artinya bisa sewaktu-waktu atau dalam jangka pendek bisa kita kendalikan, sedangkan biaya tetap pengendaliannya harus memerlukan perencanaan dan waktu yang lebih panjang. Jadi itu dasarnya. Kemudian penjualan itu berasal dari minyak sawit dan inti sawit dikalikan dengan harga jualnya. Produksi minyak sawit dan inti sawit merupakan eh, hasil dari tonase atau kilogram TBS dikalikan rendemen sehingga rendemen minyak sawit dan inti sawit sehingga menjadi minyak sawit dan inti sawit. Sedangkan produksi berasal dari jumlah tandan kali RBT, kemudian jumlah tandan berasal dari tandan per pohon dikali jumlah pohon yang dipanen, sedangkan jumlah pohon adalah pohon per hektar dikali luas panen. Jadi variabel-variabel atau faktor-faktor ini semua harus menjadi perhatian kita dan terpampang secara mudah di depan sehingga permasalahan bisa dilihat. Kalau dulu di tahun 80-an ada istilah manajemen satu halaman ya. Jadi kalau ini hanya satu halaman saja bisa ketahuan kira-kira permasalahan di mana. Nah, di titik tertentu itulah yang kita bisa fokus. Lanjut, Mbak. Ini tool kedua. Ini analisa SWOT. Ini saya berimajinasi dengan eh, apalagi data apa seperti yang dulu gitu ya.
Ini bukan yang sebenarnya, tapi hasil imajinasi saya, hasil menghayal ya. Tetapi yang positif, ini contohnya misalnya langsung ke contohnya pencurian sawit. Kekuatannya adalah struktur organisasi dan personal sudah ada. Kemudian memiliki akses terbatas, sudah terpasang portal misalnya. Kemudian administrasi panen sudah lengkap, sudah ada digitalisasi, hubungan dengan aparat keamanan dan masyarakat sudah terbentuk. Kemudian eh, opportunity peluangnya adalah penggunaan teknologi. Peluang yang bisa kita gunakan penggunaan drone, penggunaan solar cell, kerjasama dengan masyarakat ditingkatkan lagi, digitalisasi panen, membentuk petugas keamanan atau tim khusus. Kemudian kelemahannya adalah arealnya cukup luas, areal kebun, kemudian kekurangan tenaga keamanan, banyak jalan tikus yang bisa masuk ke kebun, administrasi panen kurang disiplin biasanya, dan keterlibatan orang dalam. Kemudian ancamannya, harga TBS tinggi, penadah ilegal, kondisi ekonomi masyarakat kurang, organisasi pencurian rapih, dan ada konflik lahan. Lanjut, Mbak. Nah, ini hasil analisa SWOT tadi, kita bisa mengambil kesimpulan bahwa permasalahan pencurian sawit merupakan kombinasi faktor dari areal yang luas, lemahnya pengawasan, dan faktor ekonomi masyarakat dan penada. Sehingga kita bisa mengambil rencana tindak lanjutnya adalah pengamanan fisik langsung, yaitu keamanan reguler, keamanan tim khusus, kerjasama operasi dengan aparat. Kemudian pemanfaatan teknologi, misalnya tadi dengan CCTV ya, peningkatan hubungan dengan masyarakat, disiplin administrasi panen, penegakan sanksi yang tegas. Itu salah satu contoh analisa SWOT. Ya, selanjutnya tool yang berikutnya, ini prinsip 80-20. Ini adalah prinsip bahwa umumnya 80% hasil itu disebabkan oleh 20% penyebab utama dan yang memberikan dampak signifikan. Contohnya ya, ini hasil imajinasi juga, bukan yang sebenarnya saat ini. Misalnya 80% keterlambatan panen disebabkan oleh kurangnya disiplin pemanen, kurangnya pengawasan mandor, atau kesulitan memperoleh pemanen. Itu merupakan tiga hal pokok yang menjadi pilihan kita atau titik fokus kita untuk eh, membenahi keterlambatan panen. Di samping ada beberapa sebab yang lainnya, jadi 20% inilah yang atau tiga inilah yang kita fokus untuk eh, benahi sehingga memberikan hasil yang maksimal atau memberi dampak 80%. Ya, selanjutnya, Mbak. Ini diagram tulang ikan. Ini sejak saya masuk kerja tahun 99 sudah lama dulu ada kompetisinya, yaitu GKM. Eh, ada 5 poin yang atau 5 faktor yang perlu dianalisa, yaitu bahan, orang, cara, alat, dan lingkungan. Umumnya dengan bertanya dengan memakai why sebanyak 5 kali. Sehingga kita bertanya mengapa, mengapa, mengapa gitu ya. Ini sebab dan akibat. Eh, sebabnya apa? Yaitu bahan, orang, alat, dan lingkungan. Sehingga berakibat dengan faktor tadi kira-kira apa. Selanjutnya, Mbak, ini salah satu contohnya ya. Ini juga hasil imajinasi saya. Misalnya, permasalahannya adalah eh, ini dari faktor cara ya. Misalnya produksi tidak masuk ya. Ini dari faktor cara. Misalnya jumlah pelepah di bawah normal. Wah, yang pertama, kenapa jumlah pelepah di bawah norma? Karena pemanen memotong pelepah berlebihan. Berlebihan. Terus way kedua, kenapa? Karena pemanen ingin mempermudah panen dan ingin cepat selesai. Terus pertanyaan ketiga, mengapa? Karena pengawasan mandor kurang. Kemudian pertanyaan lagi, mengapa? Pertanyaan keempat, why-nya? Karena mandor terlalu lama tidak dirotasi. Jadi di tempat yang sama, dia sudah eh, mungkin lebih dari 5 tahun. Sehingga kita bisa mencari akar masalahnya dengan diagram tulang ikan ini.
Selanjutnya, tool berikutnya, ini analisa pro dan kontra. Ini saya paling suka dengan analisa ini karena lebih kualitatif dan bisa menunjukkan eh, situasi atau permasalahan lebih jadi jelas gitu ya. Misalnya, misalnya ini juga hasil dari imajinasi saya, produksi sawit di bawah target permasalahannya. Kita bikin pendapat ataupun masukan dari teman-teman asisten ataupun teman-teman mandor ataupun mandor besar, kita minta masukan kira-kira apa sebabnya. Itu ada yang pro dan kontra, semuanya ditulis. Salah satunya misalnya yang positif, yang pro ya, itu pendapatannya akan turun kalau produksi tidak tercapai target. Rupiah per kilogram akan tinggi. Kemudian target laba tidak tercapai. Pasokan ke PKS berkurang. Utilitas pabrik tidak optimal. Premi karyawan akan berkurang. Kemudian yang kontranya, pendapat kontra, momen evaluasi jika produksi tidak masuk, ada momen evaluasi untuk perbaikan dan untuk manajemen kebun. Kemudian yang kedua mendorong efisiensi biaya dan operasional. Kemudian bisa mendorong replanting tanaman tua, mempercepat replanting tanaman tua, menjadi pertimbangan penentuan target di kemudian hari. Momentum perbaikan penggunaan teknologi monitoring kebun. Jadi kesimpulan yang bisa kita pakai, tidak tercapainya produksi sawit berdampak negatif terhadap pendapatan, namun kondisi ini juga bisa menjadi momentum evaluasi dan perbaikan sistem untuk meningkatkan produktivitas jangka panjang. Jadi ini mungkin kalau diistilahkan sehari-harinya, misalnya kita eh, jatuh gitu ya, sehingga kaki kiri luka, wah, untung masih kaki kiri yang luka, jadi kaki kanan masih bisa dipakai. Jadi kita bisa melihat sesuatu itu lebih komprehensif. Selanjutnya, Mbak, ini analisa 10-10-10. Ini saya baru tahu analisa ini belum pernah saya pakai. Ini cuma saya dapat setelah saya pensiun, setelah mendengar beberapa YouTube. Ini permasalahannya misalnya eh, contohnya menambah tenaga panen ya. Ini efeknya apa? Ini artinya analisa 10-10-10 ini kita menganalisa kira-kira 10 menit ke depan efek dari keputusan kita itu apa. Kemudian 10 bulan ke depan itu apa hasilnya. Kemudian 10 tahun ke depan efeknya apa. Ini untuk mengantisipasi keputusan kita yang kita ambil itu eh, baik apa tidak atau mempunyai efek yang eh, signifikan apa tidak. Misalnya tadi sebagai contoh ya, contoh menambah tenaga panen. 10 menit ke depan kejadian yang akan terjadi, biaya tenaga mesti naik. 10 bulan kemudian restan panen berkurang ataupun rotasi panen mungkin bisa lebih normal. Kita proyeksikan lagi 10 tahun ke depan, produktivitas akan lebih stabil dan kondisi kebun lebih terjaga. Jadi kita bisa lihat bahwa keputusan yang diambil itu mempunyai jangka pendek, jangka menengah, dan jangka panjang. Itu semua harus diperhitungkan dan menjadi pertimbangan untuk eh, pengambilan keputusan diambil saat ini apa tidak. Ini juga untuk menghindari efek emosional dari pengambilan keputusan, sehingga lebih realistis. Selanjutnya, yang bagian ketiga, Mbak, yang selanjutnya PDCA. Ini saya kira sudah dilakukan sehari-hari di Afdeling. Yang saya tahu di Afdeling ada namanya papan PDCA. Ini merupakan evaluasi, papan evaluasi eh, hari sebelumnya serta untuk rencana berikutnya, untuk rencana besok ya. Di papan itu biasanya berisi nomor blok, luas panen, jumlah pohon, jumlah tandan, brondolan.
HK, AKP, RBT, dan kilogram produksi. Sehingga kejanggalan atau gap yang terjadi bisa kita ambil keputusan untuk menjadi rencana tindak lanjut di hari esoknya. Ini juga menjadi dasar melakukan siklus PDCA, yaitu Plan, Do, Control, dan Action. Ya, selanjutnya, ini mind map juga secara keseluruhan dari kebun sawit. Ini tujuannya tadi yang saya sebutkan di awal bahwa kita harus mulai dari akhir, yaitu laba. Jangan sampai kita sudah bekerja maksimal tetapi tujuan akhirnya belum tercapai. Ini mungkin sudah Bapak-bapak semua sudah paham dan sudah eh, mungkin ini permasalahannya permasalahan masa lalu, mungkin juga yang masih ada sampai sekarang. Tetapi ini juga seperti yang saya sebutkan tadi merupakan hasil imajinasi saya. Eh, saya kira mungkin ini bisa dilewati. Yang kami pentingkan adalah tujuan akhirnya yaitu laba. Lanjut, Mbak. Ini kalau masih ada waktu diizinkan mau menyampaikan ini, Mbak Sarah. Ini masalah manajemen keuangan pribadi. eh, Sebelumnya, Mbak ya, manajemen keuangan pribadi ini perlu saya sampaikan kepada ini karena menjadi masalah juga di saya dulunya dan mungkin juga kemungkinan jadi masalah bagi kita semua gitu ya. Karena kita tahu dulu pada tahun 2000 UMR itu hanya 200.000. Kemudian di tahun 2025 UMR sudah 2.800. Artinya itu menunjukkan bahwa harga-harga kebutuhan juga mengalami kenaikan. Saya masih ingat mungkin saya baru masuk kerja tahun 99 tahun 2000 itu kalau makan pecel lele di Mas Yanto di Bandar Lampung itu 5.000 satu porsi sudah dapat. Mungkin sudah tambah es teh ya. Sekarang di tahun 2025 itu kalau beli pecel lele yang di Wai Halim dari Mas Yanto juga tapi anaknya itu sekarang mungkin sudah 25.000. Artinya ada kenaikan pengeluaran hampir 5 kali lipat. Ini juga sebanding yang saya ingat bahwa kalau kita buat rata-rata eh, inflasi itu 5% per tahun, maka kalau sejak tahun 2000 sampai 2025 artinya 25 tahun, berarti kalau saya hitung tadi kurang lebih bisa sampai eh, 3 kali sampai 4 kali eh, harga mengalami kenaikan. Jadi kalau dulu suatu harga 1.000, sekarang bisa jadi 3.000 sampai 4.000. Jadi inilah artinya pentingnya manajemen keuangan pribadi sehingga kita jangan sampai salah karena ini tidak bisa backdate. Akan susah kalau kita sampai salah untuk mengatur ini. Selanjutnya, Mbak, eh, ini pengeluaran grafik dari pengeluaran kita dan pendapatan tanpa melakukan prioritas pengeluaran. Jadi apa adanya. Jadi masuk kerja kita gajinya 10 juta, pengeluarannya 8 juta. Kemudian beberapa tahun kemudian gaji kita sudah 20 juta, pengeluaran 16 juta. Kemudian di akhir kerja kita mungkin 25 tahun, 30 tahun masa kerja, gaji sudah 30 juta, pengeluaran 24 juta. Dan pada saat pensiun eh, yang kita terima ini take home pay ya, bukan gaji pokok, take home pay itu eh, kurang lebihnya hanya 10% daripada take home pay pada saat kita aktif. Artinya hanya 3 juta kalau misalnya 30 juta. Jadi pengeluarannya harus dipaskan juga jadi 3 juta. Jadi artinya ini secara umum yang berlaku seperti ini. Yang bahaya kalau misalnya pendapatannya yang grafik.
eh, pendapatannya lebih kecil dari pengeluarannya. Jadi grafik yang orange itu lebih besar. Itu yang bahaya. Selanjutnya, Mbak, ini yang kita harapkan grafik dengan melakukan prioritas pengeluaran. Jadi pada saat kita masuk kerja, gaji 10, pengeluarannya 8. Pada pertengahan masa kerja kita, gaji 20, tapi pengeluarannya tidak terlalu ngikutin kalau peningkatan pendapatan sehingga hanya 13. Kemudian di akhir masa kerja kita eh, gaji 30, apa pendapatan TKP-nya 30, pengeluarannya 14. Jadi di sini ada selisih atau spend yang bisa kita simpan atau kita investasikan. Mungkin nanti saya bisa jelaskan juga. Eh, Sehingga di akhir kita pensiun dengan pendapatan kurang lebih take home pay-nya kurang lebih 10% menjadi 3 juta, pengeluarannya karena sudah biasa untuk menghemat menjadi 2 juta. Ya, selanjutnya, Mbak. Nah, ini formula 50 30 20. Ini adalah formula umum yang ada. Jadi kalau gaji kita 10, maka yang 50% untuk kebutuhan. Kebutuhan itu artinya eh, untuk makan, untuk listrik, untuk kendaraan, untuk sekolah, itu yang kebutuhan yang wajib ya. Sedangkan yang 30% yang merupakan keinginan, yang sunnah, itu 30% dari gaji, artinya 3 juta. Misalnya jalan-jalan, makan di luar, ke kafe, dan sebagainya, itu hanya 3 juta. Sedangkan yang 20% atau 2 juta itu untuk investasi. Investasi ini apa gunanya untuk melawan inflasi yang saya sebutkan tadi. Ini pada saat gaji kita 10 juta, pembagiannya begini. Tetapi pada saat gaji kita meningkat setelah masa kerja pertengahan tadi menjadi 20 juta, itu jangan sampai ikut meningkat dengan persentase yang seperti ini. Jadi 20 juta tadi, kalau bisa untuk kebutuhan tetap hanya 5 juta atau 6 juta. Kemudian untuk keinginan ngikutin hanya 3,5 ataupun 4 juta gitu ya. Jadi untuk investasi menjadi lebih besar, tetap 10 juta. Jadi yang 50% sama 30% ini hanya 10 juta dari gaji 20 juta tadi, sehingga sisanya yang 10 juta untuk investasi. Artinya semakin lama kita bekerja, untuk investasi kalau bisa semakin besar. Selanjutnya, Mbak. Nah, ini salah satu instrumen investasi beserta risiko dan cuan. Ini berlaku yang saya sebutkan di awal tadi yaitu 3M, mulai dari diri sendiri, mulai dari yang kecil, dan mulai apa? Tidak boleh tunda harus sekarang juga, yaitu kita mulai investasi. Yang pertama, investasi resikonya aman dengan cuan yang relatif kecil, yaitu deposito, SBN, sukuk, reksadana pasar uang. Kemudian resikonya menengah, cuannya lumayan atau sedang, yaitu reksadana pendapatan tetap, reksadana campuran, kemudian beli emas batangan. Kemudian resiko tinggi, cuannya besar, saham, Bitcoin, ETF, falas, ataupun forex emas. Kemudian risikonya sedang, cuannya juga lumayan, tapi membutuhkan modal awal yang besar. Contohnya beli tanah, beli rumah, membuat kebun sawit, membuat kebun ya, membuat tempat kos dan lain-lain. Kemudian memulai bisnis sedini mungkin tanpa mengganggu tugas. Ya misalnya membuat toko kue, misalnya membuat ini apalagi karena sekarang lagi ramai logistik ya, misalnya JNE gitu ya, Lion Parcel itu tidak membutuhkan waktu tetapi eh, lumayan. Kemudian ini juga yang paling penting adalah investasi untuk menambah pengetahuan, investasi leher ke atas. Itu jenis-jenis investasi mungkin banyak yang lain yang bisa ditambahkan. Ya, selanjutnya, Mbak.
Ini yang terakhir, beberapa uji coba yang pernah dilakukan untuk eh, sebagai langkah untuk menghadapi permasalahan waktu itu gitu ya. Jadi ini bukan menggurui, tetapi saya hanya menceritakan bahwa karena permasalahan pada waktu itu, sehingga kita mencoba melakukan beberapa uji coba. Karena waktu itu saya di bakery dan di Rejosari, di situ merupakan constraint-nya atau titik lemah yang utamanya adalah air, karena curah hujannya tegas sekali. Kemudian juga salah satu yang jadi keunggulan karena dekat dengan pabrik, bisa memanfaatkan eh, limbah atau bahan organiknya. Ya, lanjut Mbak. Ini estimasi kebutuhan air. Kurang lebih kebutuhan airnya kelapa sawit 1.800 milimeter per tahun. Kalau dikonversi kurang lebih 5 milimeter per hari atau 5 liter eh, per meter persegi, 5 liter per meter persegi per hari. Ini juga saya dapat dari senior saya waktu sangat senior, yaitu Pak Mehmet Hakim di waktu itu tahun 99 di eh, bakery. Jadi kebutuhannya kalau kita lihat itu kurang lebih 60 liter pohon per hari. Kalau menggunakan asumsi di atas, eh, ini kalau kita, karena kita eh, penyiramannya nih ya, karena kita mengantisipasinya dengan penyiraman, itu membutuhkan rorak dengan ukuran 480 liter, itu sehingga membutuhkan rotasi kurang lebih 4 hari. Ya, lanjut Mbak. Jadi yang saya sebutkan tadi, hitung-hitungan tadi adalah untuk menghitung kebutuhan air untuk sawit pada saat kemarau. Ini uji coba irigasi dengan gravitasi. Ini di Kebun Josari. Ini di sekitar, kalau dulu Abdeling 1 dan 4 di Gunung Kapal dan sekitar Embung Nila. Ya, selanjutnya Mbak. Ini layout irigasi dengan gravitasi. Itu di eh, setiap pohon, setiap 2 pohon ada semacam rorak yang merupakan tempat penampungan air yang kita alirkan dari pipa yang di pinggir jalan, sedangkan sumber airnya berasal dari embung. Ini yang paling dekat itu di Abdeling 1 dulu, diambil dari embung Nila, dari pipa utamanya, kemudian dari itu digali sehingga airnya masuk ke dalam, digali parit sehingga airnya masuk ke dalam eh, kebun dengan membuat rorak setiap berapa meter gitu ya, sehingga dihitung untuk mencukupi kebutuhan air tiap pohon. Ya, selanjutnya Mbak, ini hasil pengamatannya dulu di, ternyata di blok 501, 502, 511 sama 542 itu uji cobanya pada tahun 2015 ada kenaikan dari 19 ton menjadi 27, tetapi tahun 2016 mengalami penurunan, kemungkinan ini ada kemarau yang cukup panjang. Ini kontrolnya juga dibandingkan tahun 2014 kontrolnya lebih tinggi 20 ton, tetapi di tahun 2015 yang disiram mengalami kenaikan yang lebih tinggi daripada kontrol. Di tahun 2016 sama-sama mengalami penurunan. Ya, selanjutnya Mbak. Ini uji coba irigasi dengan menggunakan pompa portable yang disiramkan di eh, pelepah, di apa, tumpukan pelepah di tengah gawangan. Ini juga kita lakukan kebetulan karena banyak embung di unit Terjosari, sehingga bisa dilakukan ini. Pompanya portable, ini
bisa dipindah-pindahkan antara mesin genset dan pompanya. Kemudian layoutnya, lanjut Mbak. Lanjut ini hasil pengamatannya. Ini juga kalau kita lihat dibandingkan kontrol tahun 2014 memang sudah tinggi, tetapi tahun 2015 uji coba ini dilakukan, itu juga kenaikannya lebih tinggi daripada kontrol. Sedangkan tahun 2016 juga mengalami penurunan semua, kemungkinan karena curah hujan yang mengalami curah hujan apa mengalami kekeringan. Ya, selanjutnya, Mbak. Ini uji coba irigasi tetes. Ini juga karena ada komunikasi dulu setiap bulan kita mendapatkan data-data stok gudang dari unit lain. Ini karena kami melihat bahwa di unit karet ada plastik yang tidak digunakan dalam jumlah besar. Nah, ini kami alokasikan ke unit Rejosari untuk dibuat irigasi tetes. Jadi eh, setiap pohon kita beri plastik, kantong plastik. Nah, itu kita lubangi sedikit pakai jarum sehingga penyiramannya menjadi slow, slow release, sedangkan pengiriman air ke tiap-tiap kantong plastik ini menggunakan tangki air. Tapi saya kira cara ini relatif lebih sulit dan lebih mahal. Selanjutnya, Mbak, ini layoutnya. Ya, selanjutnya, Mbak, ini hasil pengamatannya. eh, Peningkatannya dari tahun 2014 ke 2015 cukup signifikan dibandingkan kontrol. Dan di tahun 2016 juga bisa kita lihat sama-sama mengalami penurunan. Ya, selanjutnya, Mbak. Nah, ini pernah kami melakukan juga uji coba penggunaan sumur bor. Ini untuk penyiraman juga di unit bakery di tahun tanam 2005 updeling 3 dan 2001 di updeling 4 zaman dulu ya, tahun 2012. Ini menggunakan genset 30 PK, pompa submersible, eh, headnya 120 meter dengan kapasitas 40 liter per jam. Kebutuhan solarnya 4 sampai dengan 5 liter per jam. Jika menggunakan listrik, biayanya bisa setengah dari penggunaan genset. Ini kebetulan belum datanya apa belum bisa ketemu waktu itu karena eh, belum bisa apalagi pelaksananya belum maksimal gitu. Ya, selanjutnya ini di unit bakery kami juga tahun 2013 melaksanakan bajak bokoran kemudian diberi kohe atau kotoran hewan. Ini kalau kita lihat eh, pada tahun 2013 pelaksanaannya protasnya 14 ton. Tapi 2018, 2014 protasnya naik menjadi 18 ton dan tahun 2015 naik menjadi 22 ton. Tetapi pada tahun 2016 seperti di Arjosari tadi mungkin mengalami kekeringan atau efek dari kekeringan tahun 2014 kalau kita lihat dari data curah hujan ini itu terjadi pada tahun 2016 yaitu sama-sama rotasnya kecil. Ya, selanjutnya, Pak. Oke, saya kira demikian Bapak-bapak dan Ibu-ibu sekalian yang kami hormati. Terima kasih atas perhatiannya. Eh, saya mohon maaf jika ada kekurangan, ada keganjilan, dan kami ucapkan terima kasih atas perhatiannya.